Shalom, salam bahagia. Kembali renungan malam seiman hadir yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Ditandai dengan Sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amsal 10 ayat 28. Kita ini semua adalah musafir yang lagi mengadakan perjalanan ke surga. Jadi hidup kita ini hanyalah sementara di dunia ini selagi kita berjalan menuju surga, di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya dengan Yesus juru selamat kita. Nah, apakah tanda bahwa kita adalah umat Tuhan Allah yang di surga? Tandanya adalah sukacita. Ia adalah pencipta yang dengan senang memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada kita masing-masing. Ia rindu agar umatnya dapat mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 8, ia rindu agar kita dapat membuka hati kita, meninggalkan segala kekhawatiran dunia, dan menerima sukacita yang datang dari Tuhan. Paulus dalam Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Lebih lanjut lagi ayat inti kita di atas mengatakan harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kita menyembah Raja yang menjadi sumber sukacita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada kehidupan yang berhubungan dengan Yesus. Hidup kita yang bertujuan untuk tinggal di surga haruslah dinyatakan dengan membuang segala beban kehidupan dunia dan mencari akan sukacita yang datang dari surga untuk memenuhi hati kita. Allah Bapa kita sangat peduli dengan kebutuhan kita di dunia ini. Ia sangat bersimpatik kepada mereka yang menderita oleh karena diserang COVID-19 atau masalah penyakit lainnya. Ia menangis bersama dengan mereka yang kehilangan orang yang dikasihinya. Ia juga marah kepada pekerjaan si jahat yang berusaha agar kita menjadi kecewa dan tidak memiliki pengharapan. Ia juga berduka bila kita membuat pilihan yang salah dengan memikirkan bahwa perkara duniawi akan memberikan kepada kita sukacita dan kepuasan hidup. Kita harus memilih rencananya yang sempurna. Kita harus selalu berpaling kepadanya, sebab hanya kepadanya sajalah kita memperoleh penghiburan dan sukacita di tengah menghadapi malapetaka sekalipun. Ia siap untuk membawa kita kepada suatu keadaan sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 9, di mana ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Marilah kita penuhi hati kita dengan sukacita surga, walaupun kita masih hidup di dunia ini dalam kesederhanaan dan menghadapi pencobaan yang datang silih berganti. Hanya kehadiran Yesus di hati kita masing-masing sajalah yang dapat memberikan sukacita yang kekal dalam menghadapi berbagai situasi. Kiranya ini senantiasa boleh menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.